kelompok 7 ingin membawakan materi mengenai tutorial flowcard siklus pengeluaran PT KYT Indonesia. Mari kita simak tutorial berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ragil Pramudita. Saya ingin menjelaskan pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah keputusan untuk melakukan sebuah proses. Dari suatu program, setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Sekarang kita ke fungsi flowchart. Fungsi flowchart memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jenis-jenis flowchart. Flowchart sendiri terdapat dari 5 jenis, yaitu pertama flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, dan flowchart skematik. 1. Flowchart dokumen. Pertama adalah flowchart dokumen atau bisa disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagian laporan diproses, dicatat, dan disimpan. 2. Flowchart program. Selanjutnya, kita akan membahas flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci dan proses program flowchart. Program terdiri dari 2 macam, antara lain ada flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. 3. Proses flowchart. Proses adalah cara menggambarkan rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu produk atau sistem. Yang keempat ada flowchart sistem, adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart sistem menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. 5. Flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart sistem, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol. Dalam menggambarkan alur, selain simbol-simbol flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lain untuk mempermudah dalam membaca flowchart untuk program awam. Saya Putri Rahayu ingin menjelaskan mengenai profil PT KYT. PT Tarakusuma Indah didirikan dengan pengalaman selama 29 tahun dalam memproduksi helm bagi pengguna sepeda motor dan melahirkan merek-merek helm berkualitas seperti INK, KYT, dan MDS untuk kelas menengah atas, serta BMC dan HIU untuk berkonsentrasi lebih di kelas menengah ke bawah. Selain itu, Tarakusuma juga memegang lisensi helm asal Italia, yakni AGV, helm yang biasa digunakan Valentino Rossi, pembalap motor. Selanjutnya, mengenai sejarah PT KYT. Kaye Auri, istilah Jepang. K yaitu Kiken yang artinya bahaya, Y Youchi yang artinya prediksi, dan T training. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa KYT adalah latihan menduga bakal bahaya. KYT lahir sebagai racing ide project yang diilhami oleh pendirinya Mr. Edi Tejakusuma yang sejak tahun 1980 telah berhasil membuat grup PT Tara sebagai salah satu manufaktur produksi helm terbesar di dunia. Hingga saat ini, dengan pasar yang berkembang terutama di Asia dan dunia, PT Tara saat ini telah dion sebagai manufaktur global utama yang secara luas berfokus pada 10 detik produksi helm sepeda motor. Selanjutnya, PT KYT adalah sebuah perusahaan yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran melibatkan aktivitas pembelian dan pembayaran
barang dan jasa. Proses ini mencakup kegiatan seperti pemesanan, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran. Selain itu, siklus pengeluaran juga melibatkan pengendalian internal untuk memastikan keakuratan dan keabsahan transaksi. Saya Dea Kurniawati akan menjelaskan dokumen siklus pengeluaran. Beberapa dokumen yang terkait dengan siklus pengeluaran antara lain sales order, surat jalan, dan faktur. Selain itu, pengendalian internal seperti pemisahan tugas dan rekonsiliasi juga penting dalam siklus ini. Selanjutnya kita akan membuat flowcard-nya. Ini kita membuatnya memakai web draw.io. Jadi di sini bisa langsung kita buat flowcard-nya. Yang pertama kita buat judulnya dulu, flowcard pengeluaran PT KYT Indonesia. Kemudian dibuat start-nya terlebih dahulu. Terus yang pertama itu adalah menerima bukti permintaan dan pengeluaran bahan baku dari gudang. Terus kemudian yang kedua, bagian akuntansi menerima laporan persediaan bahan baku dari bagian gudang. Lalu yang ketiga, bagian akuntansi menerima laporan barang jadi dari bagian gudang. Kemudian membuat laporan permintaan dan pengeluaran barang gudang. Lalu membuat laporan permintaan dan pengeluaran bagian gudang. Kemudian dari laporan tersebut, manajer akan menerima laporan permintaan dan pengeluaran bagian gudang. Nah, ini dia hasilnya dari flowcard pengeluaran PT KYT Indonesia. Kemudian langsung di-save saja. Thank you for watching.